Ya, Mas Juno, lanjut ya. Di video ini ayah mau cerita. Jadi sebelum ayah ngasih pendidikan ke Mas Juno, itu ayah cari-cari gimana sih yang efektif gitu ya ngajarin anak. Jadi ternyata ayah banyak dapat informasi ini dari Ibu Aisyah Dahlan. Nanti Mas Juno bisa searching di internet. Masih ada nggak ya YouTube di zamannya Mas Juno nanti? Pokoknya cari videonya Ibu Aisyah Dahlan. Dia ahli dokter neurosaintis apa ya kalau nggak salah, ahli syaraf gitu. Terus dia juga ngerti tentang psikologi. Terus ayah juga baca-baca buku psikologi umum. Jadi ternyata untuk ngajarin orang kita tuh harus tahu karakter orang itu gitu ya. Jadi ayah harus tahu karakternya Mas Juno itu seperti apa supaya ayah bisa cari metode terbaik buat mendidik Mas Juno itu. Nah, dari informasi yang ayah dapat, ayah mengamati Mas Juno, ayah ibu mengamati Mas Juno. Ayah menyimpulkan nih ya, kita menyimpulkan Mas Juno itu sepertinya karakternya adalah gabungan antara koleris dan melankolis gitu. Nah, nanti Mas Juno kalau sudah besar, udah bisa paham video ini, kalau ternyata tebakan ayah salah, ayah minta maaf ya. Ayah itu minta maaf gitu. Cuman yang tahun 2020 ini ayah menganggap Mas Juno itu koleris dan melankolis. Kenapa? Jadi kalau lihat dari ciri-cirinya, Mas Juno itu untuk yang kolerisnya ya, kolerisnya itu kelihatan dari Mas Juno itu tegas. Jadi kalau mau apa itu ngerti gitu, maunya apa, maunya begini, detail. Dan kalau di apa bahasa Jawanya itu apa, simpeknya tuh dialihkan perhatian gitu tuh susah gitu. Mas Juno tuh susah. Ingat aja maunya apa gitu. Nggak tahu ya apakah anak-anak pada umumnya begitu gitu. Tapi yang Mas Juno begini. Karena ada tuh anak yang gampang disimpekna gitu ya. Gampang dialihkan perhatian tuh ada. Dan Mas Juno enggak begitu caranya. Jadi tegas maunya apa gitu. Terus Mas Juno itu suka tantangan. Jadi kalau apa dimintai tolong gitu ya, misalnya Mas boleh minta tolong Mas itu ambilin gunting misalnya, langsung cet. Nanti kalau udah bisa, wih pinter ya Mas Juno, sampai ya bisa ya gitu. Jadi senang banget dimintain tolong gitu. Mas ini sampahnya udah banyak, boleh minta tolong Mas masukin ke tempat sampah. Itu pinter banget tuh, masukin, ambil, masukin, buangin tempat sampah ke depan rumah gitu. Wah senang banget, karena merasa mungkin Mas Juno merasa itu satu pencapaian keberhasilan gitu. Dan orang koleris kan gitu, suka dengan pencapaian keberhasilan. Beda sama orang pragmatis ya, yang lawannya koleris, bahwa tantangan tuh ya kalau bisa, kalau emang orang lain bisa ya udah nggak usah aku gitu. Kalau orang koleris kebalik, kalau bisa aku kenapa harus orang lain gitu. Dan kesuksesan setiap tantangan tuh satu vitamin gitu. Sering banget gitu Mas Juno kalau pengennya tuh kayak bantu aja Mas Juno tuh. Jadi kalau ayah lagi ngapain gitu, Mas Juno maunya ikut ngapain, berkebun ya ikut berkebun, mindahin tanah ngikut mindahin tanah. Ibu lagi bikin kue ya ikut mundur-munderin tepung. Pokoknya terlibat lah dimanapun, ngapain, nyuci piring, ayah nyuci piring, ibu nyuci piring, ikut gitu.
Ya jadi kayak merasa itu tantangan gitu, dan kalau berhasil kita puji senang gitu, dan berulang lagi terus 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 gitu. Terus ini yang paling kelihatan nih, orang koleris tuh merasa istirahat atau tidur itu adalah dosa. Kayaknya buang-buang waktu banget. Nah itu Mas Juno tuh suruh tidur siang susahnya, tidur malam ya angel gitu. Paling sering tanya gini, e, ini habis ini ngapain bu? Habis ini mandi, habis mandi ngapain bu? Habis mandi makan, habis makan ngapain lagi bu? Gitu. Terus saja tanya mau ngapain 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 gitu. Kalau ditanya Mas Juno ngantuk ya, padahal udah kelihatan tuh, udah kempulang kempuling gitu ya, nggak jelas. Mas Juno ngantuk ya, nggak ngantuk. Kayaknya tuh berdosa banget aku ngantuk tuh, susah banget mau tidur itu. Jadi menurut saya itu ciri-cirinya orang koleris gitu. Kemudian ini Mas Juno sukanya dominan. Jadi kalau udah main, apalagi main sama sebaya, itu paling anti lah ya, jadi minoritas itu, maunya jadi yang dominan. Main apa ya yang paling banyak Mas Juno apa ya gitu-gitu. Jadi yang mimpin lah, punya inisiatif main apa duluan gitu. Main apa harus ngatur itu kelihatan banget Mas Juno. Nah makanya Mas Juno tuh justru kelihatan nyaman mainnya sama yang lebih tua, kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya ngomong gitu ya. Terus dia juga merasa apa yang kakak-kakaknya lakukan itu baru gitu, hal-hal baru, hal-hal yang buat dia tuh menarik gitu. Kalau yang sebaya buat dia mungkin nggak menarik karena dia udah ngerti, udah bisa, udah biasa gitu. Tapi kalau yang kakak-kakaknya tuh kayak wah, amazing gitu. Itu sikap yang kolerisnya ya, karakter kolerisnya. Kemudian yang melankolisnya, saya melihat Mas Juno itu hati-hati, perhitungan gitu. Ya ini mungkin juga karena model didikan ayah ibu juga ya. Jadi apa, kita tuh enggak parno kalau Mas Juno jatuh gitu ya. Ya dirasakan silakan gitu, tapi dalam perhitungan ya, dalam pertimbangan yang matang maksudnya. Enggak yang mencelakai sampai kehilangan nyawa, ya jangan sampai gitu. Dan kalau yang cuma latihan jalan kemudian jatuh, kita tuh jatuh aja, maksudnya jatuh biarin. Supaya apa, ini juga ya dapat informasi dari ini ya, dari ahli, maksudnya dengan anak merasakan jatuh, dia bisa mempertimbangkan ada risiko di sana itu. Kayak misalnya Mas Juno lagi lari-lari jatuh, ya kita nggak kaget teriak gitu kan, biasanya banyak yang kayak gitu tuh orang tua. Kita nggak, Mas, santai aja, kita deketin, tanyain Mas Juno, Mas sakit nggak? Kalau sakit berarti nanti lebih hati-hati ya gitu. Udah gitu aja. Jadi dia bisa jadi Mas Juno tuh dari kecil emang merasakan kalau ada risiko ya dirasain, supaya bisa dipikirin sendiri, dipertimbangkan mau diambil nggak risikonya kayak gitu. Jadi dengan gitu di usia 4 tahun ini ya, saya bisa melihat Mas Juno tuh hati-hatinya kayak apa. Misalnya jalanan rame tuh, Mas Juno bisa tuh minggir gitu. Walaupun kalau terus dialihkan perhatiannya sama apa gitu, bisa jadi nggak hati-hati, maksudnya jadi nengah gitu ya. Misalnya ada temennya datang terus jadi lari-lari gitu, iya itu bisa jadi. Cuman kalau kamu sendirian, kamu udah bisa minggir, Mas gitu. Kalau mau nyebrang itu berhenti dulu, lihat kanan kiri. Teman-temanmu banyak yang masih nggak bisa kayak gitu, kira-kira mencelakai gitu, kamu bisa mundur sendiri. Jadi ayah kalau kamu main di taman itu tuh nggak terlalu khawatir, karena ayah bisa melihat kamu tuh bisa hati-hati, mempertimbangkan risiko gitu. Kemudian melankolisnya adalah rapi. Nah, kayak pakai baju tuh, kamu usia 4 tahun ini ya,
itu udah bisa milih baju apa loh, maunya baju apa, pakai sendiri. Terus apa kalau ngelinting baju, kalau mau cuci tangan tuh harus seberapa gitu, detail. Kamu tuh rapi mas. Itu yang menurutku tuh ya, kalau koleris ya melankolis itu kan. Terus teratur, Mas Juno tuh teratur ya, paham kalau ada aturan tuh dia paham. Kamu tuh paham mas aturannya apa gitu, ya itu kamu lakukan. Kayak misalnya beli mainan tuh nunggu gajian, nah, ya kamu selalu tanyanya udah gajian belum gitu, supaya beli mainan. Kamu nggak bilang pengen beli mainan ini, enggak. Kamu tuh tahu aturan, teratur. Terus kayak kalau mandi ya, mandi itu apa sih ya, teratur lah pokoknya deh. Kalau udah SOP-nya begitu ya begitu gitu. Mau mandi, Juno mau mainan air dulu, emang biasanya begitu, main air dulu. Kalau mau mandi itu harus ada spare waktu 10-15 menit dulu, biar Mas Juno masuk kamar mandi dulu, main air dulu, habis itu baru kita mandiin. Itu nggak ada protes. Tapi kalau masuk langsung dimandiin tuh protes gitu, saking teraturnya kamu mas gitu. Terus kayak apa lagi ya, oh, matiin lampu kalau malam tuh. Kalau kita udah lagi ini, kalau di Ramadan ya, di sholat gitu kan, ayah sama ibu sholat di kamar, Mas Juno udah nggak mau nonton TV nih, ya dimatiin, terus matiin lampunya tengah. Urutannya tuh selalu gitu, protap, ada prosedur tetapnya gitu. Itu melankolis banget tuh, ayah tuh kayak gitu. Ya jadi mungkin nurun dari ayah ya, atur api. Terus konsisten ya, itu sama lah ya, konsisten. Jadi kalau udah dibilangin mas kalau mau nonton YouTube ngaji dulu gitu, ya ngaji dulu. Tiba-tiba ayah Juno mau ngaji, oh iya, gue kira mau ngaji beneran. Habis ngaji boleh nonton. Dia tuh konsisten bener. Kalau kalau ngaji ya habis itu nonton ya gitu ya, melankolis banget ya. Terus itu perasaannya Mas Juno tuh tajam buat aku ya. Buat ayah tuh Mas Juno bisa merasakan tajam gitu, bisa tiba-tiba lagi anteng nih, terus madep ke ibunya, ibu cantik deh, coba lagi nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada ngomongan apa-apa, tahu-tahu ngomong gitu, coba apa nggak meleleh ibunya. Terus apa kalau lagi sedih gitu dideketin ibunya, ibu sedih, ibu nangis. Padahal ibunya tuh lagi bayangin mau pisah sama anaknya kalau nanti di pesantren gitu. Itu kamu bisa tiba-tiba deket gitu mas, meluk kalau malam. Ya pokoknya itulah sweet lah kamu mas. Tiba-tiba ngomong kalau mau tidur gitu ya, selamat tidur ayah, selamat tidur ibu, selamat tidur adik yang di kandungan tuh, di selamat tidur gitu. Apa ora meleleh mas. Terus kreatif, Mas Juno tuh kreatif ya, problem solvingnya bagus. Kalau Mas Juno punya masalah apa gitu tuh cari solusinya, bisa gitu sendiri. Ambil barang di atas susah, numpuk-numpuk pakai meja, pakai bantal, ambil dapat gitu. Ayah ibu lagi sholat, kamu kepelit pipis, itu awal-awal tuh ayah kaget, tahu-tahu kamu bisa lepas celana sendiri, pipis sendiri, terus cebok lagi sendiri. Itu sebenarnya kalau kepepet Mas Juno tuh bisa macam-macam. Cuman kalau udah ada ibu ayahnya yang standby bantuin, nah itu kamu mulai nggak bisa. Padahal ya bisa sebenarnya gitu.
Ya menurut ayah karakternya Mas Juno tuh gitu, koleris melankolis. Itu tadi mungkin kelebihan-kelebihannya ya. Tapi di balik itu ada risiko kekurangannya Mas Juno. Dan ini ayah ibu benar-benar perhatikan supaya tidak jadi batu sandungan Mas Juno nanti ke depan gitu ya. Kelemahannya apa sih orang koleris? Yang paling kelihatan pertama adalah egois. Nah, orang koleris itu kelihatan egois. Makanya dari kecil ayah sama ibu mendidik Juno untuk latihan berbagi. Nanti ayah bikin video tersendiri gimana mendidik Mas Juno supaya suka berbagi. Banyak caranya. Itu risiko pertama ya, egois. Ayah ibu usahakan supaya tidak egois adalah dengan cara latihan berbagi dari kecil, dari sejak Mas Juno kecil. Kemudian kelemahannya orang koleris apa sih? Maunya dominan. Ini bahaya juga nih, terutama di tempat kerja. Tuh. Gimana caranya biar Mas Juno enggak selalu jadi orang yang dominan? Latihan untuk jadi orang yang minoritas istilahnya adalah gantian bermain peran gitu sama ayah. Kayak misalnya Mas Juno minta main tarung gitu ya. Tiap malam tuh Mas Juno sampai usia 4 tahun ini nih masih sering main tarung sama ayah di kasur gitu. Iya, ayah dengerin permintaannya apa, ayah penuhin. Tapi gantian setelah Mas Juno ngomong minta apa-apa, nah, ayah bilang sekarang gantian ya, ayah yang ngomong ya. Mas Juno bisa main, boleh yuk main tarung sama ayah, tapi berapa menit doang, sampai jam segini ya gitu. Dan konsisten sampai jam segitu. Kita berhenti kalau Mas Juno nangis minta tambahin, ya ayah bilang nggak tambahin. Kalau misalnya masih pengen nambahin boleh nambahin ya, ayah bilang tambahin cuma 5 menit ya, sampai ini doang, habis itu nggak minta lagi. Udah ya kayak gitu. Kalau misalnya sering Mas Juno tuh, ayah ibu diem dulu, Juno mau ngomong. Oke, kita diem, Mas Juno ngomong. Tapi nanti habis Mas Juno selesai ngomong, gantian. Sekarang gantian ya, ayah yang ngomong ya. Nah gitu. Jadi ada partnya Mas Juno bisa dominan, ada partnya Mas Juno harus mendengarkan atau jadi yang diatur gitu. Kemudian ini juga koleris itu nggak suka gagal. Ini agak bahaya. Kalau Mas Juno hanya mau melakukan segala hal yang kira-kira Mas Juno berhasil, itu Mas Juno nggak ada perkembangan gitu. Makanya ayah sering mendorong Mas Juno untuk ya udah dicoba dulu aja, gagal nggak masalah. Balik lagi, gagal dan sukses itu urusannya Allah. Yang penting kita lakukan semaksimal yang kita bisa, maksimal kita coba gitu. Gagal nggak masalah gitu. Yang penting dari kegagalan itu ada pelajaran, dicoba lagi sampai berhasil gitu ya Mas ya. Itu dari kecil ayah udah dorong Mas Juno. Kalau misalnya Mas Juno nggak mau gitu, coba dulu, ayo bareng-bareng. Kayak misalnya ngapalin surat gitu ya. Ini lagi ngapalin surat Al-Falaq, itu susah. Maunya ngajinya ya Anas, Fatihah sama Kulhu karena udah hafal. Sama Al-Kausar itu udah hafal, maunya ngajinya itu. Enggak, ayah bilang ya kalau itu doang udah hafal, ngapain ngaji itu lagi, cari yang belum hafal dong. Akhirnya bareng, ayah yang ngaji, Mas Juno dengerin, ikutin bareng-bareng ya. Karena Mas Juno nggak suka kelihatan nggak bisa, nggak hafal, gagal, itu tuh nggak suka gitu. Nah ya, ayah mendorong terus, saya coba dulu yuk ngaji bareng-bareng. Akhirnya ya mau gitu, ngaji bareng-bareng, ayah yang ngaji, Mas Juno lanjutin gitu sambil ngomong. Kalau yang Anas, Fatihah, Kulhu, Al-Kausar itu Mas Juno sendiri ngaji, ayah cuma dengerin tuh bisa gitu ya. Kemudian yang melankolis apa sih kelemahannya melankolis? Melankolis itu gampang mutung gitu, ngambek gitu. Kalau dia dikecewain ayah sama ibu tuh Mas Juno tuh langsung ngambek.
caranya ya ayah sama ibu minta maaf. Nggak ada dosa bagi orang tua itu minta maaf ke anak kalau memang salah ya, kayak misalnya ketabrak gitu ya, atau apa udah janji nggak ditepatin gitu, salah ya minta maaf, nggak apa-apa. Justru dengan itu Mas Juno merasa dihargai dan tahu kalau salah ya minta maaf. Sekarang Mas Juno udah pinter, kalau misalnya nggak sengaja nih mainan nyampluk ayah, mukul ayah ibu gitu, sakit, ya Mas Juno langsung minta maaf gitu. Sama kayak ayah sama ibu juga gitu, kalau tiba-tiba salah ke Mas Juno ya kita minta maaf gitu ya. Kemudian melankolis itu orangnya perfeksionis, nah nggak mau ada kurangnya gitu tuh, nggak mau. Nah ini ayah sama ibu agak sulit nih ya, agak tricky untuk menanggulangi kelemahan yang satu ini. Jadi yang udah ayah lakukan sama ibu lakukan ya mengenalkan konsep prioritas ya, dalam cara yang sederhana tentunya ya, orang 4 tahun. Tapi ini penting karena banyak orang yang sampai sudah besar aja nggak ngerti apa itu prioritas dan bagaimana cara memprioritaskan hal yang benar dengan cara yang benar gitu ya. Banyak yang udah gede tuh, udah tua, masih memprioritaskan hal-hal yang nggak penting sebetulnya, yang nggak pantas diprioritaskan. Bagaimana akalnya dari mana coba memilih untuk berhutang besar, nyicil atas hal-hal yang konsumtif, nggak produktif gitu. Rumah harus besar, mobil harus mahal. Orangnya berapa di dalam rumah itu, mau kemana harus pakai mobil yang segede itu, yang sebagus itu? Nggak bisa apa yang sederhana aja gitu loh, secara fungsionalnya gitu kan. Prioritasnya fungsinya, yang penting tujuannya tercapai dulu ya. Kalau tujuannya gengsi ya udah selesai gitu. Padahal prioritas gengsi itu tidak ada dalam prioritas ayah dan ibu, camkan itu ya. Dan di Quran juga gitu, nggak ada tuh Allah ngajarin mempertahankan gengsi, nggak ada. Apalagi kalau mempertahankan martabat, harga diri, iya, tapi bukan dengan cara-cara yang pakai harta, bukan gitu ya. Oke, itu aja. Jadi caranya gimana biar memprioritaskan hal itu gini. Misalnya kayak Mas Juno pengen bobok misalnya, harus ditatanya begini. Nah misalnya susah gitu ya, ayah ibu bilang ya nggak usah gitu mas, kan tidur itu yang penting merem, udah itu udah ada bantalnya, nggak harus posisinya begini-gini macem-macem gitu kan, harus detail gitu mas. Kayak misalnya mainan apa gitu harus begini-gini, enggak lah, yang penting kan bisa dimainin ya, gitu. Ya jadi memprioritaskan hal yang penting, yang nggak terlalu penting belakangan itu ayah ibu coba latih dari kecil supaya nggak keblinger harus gitu. Prioritaskan mana yang penting. Oke, itu dulu ya mas ya. Nanti detil kegiatan sehari-hari pendidikannya seperti apa nanti ada di video-video berikutnya, dan itu akan ayah coba susun satu video itu memang benar-benar detail untuk apa gitu. Misalnya melatih Mas Juno mandiri yang mana nih, pakai baju sendiri atau makan sendiri gitu. Oke, gitu ya mas ya. Love you.